Karena memang kondisi sekarang juga susah sih Gus, maksudnya untuk apalagi orang-orang yang di PHK dan sebagainya, pengadaan sembako itu kan mungkin ada yang kesusahan juga Gus. Iya. Nah, jadi itu terus ya alhamdulillah ada peran aktif dari masyarakat juga. Terus tadi informasi selanjutnya ada tim semprot juga ya Gus? Wadah. Nah, tim semprot kami ini sebenarnya jauh sebelum wabah ini besar di wilayah kita, artinya belum ada korban dalam konteks dia menjalani proses. Sebenarnya kita sudah mengadakan penyemprotan ini karena kebetulan lintas relawan kita sering komunikasi, dan memang di wilayah lain sebelum kita sudah ada kejadian, maka dari situlah kita belajar. Sehingga tim semprot ini berkala 3 hari sekali. Kita maksimalkan dari kawan-kawan relawan yang alhamdulillah mereka semangatnya luar biasa. Gitu. Jadi tim-tim yang ada tinggal kita lengkapi dengan APD yang standar sehingga tidak membahayakan mereka. Tapi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran mereka, bahkan support dengan kemudian mempublikasikan ini, tentunya harapan ke depan ini mungkin memberikan penyadaran bahwa dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan orang-orang ataupun relawan-relawan yang peduli. Jadi begitu. Itu yang katakan tim penyemprot. Kalau istilah dari aslok saya itu ya, serda logistik Paijes gitu ya, itu mengatakan bahwa memang perlu terus berkala. Jadi ya kebetulan di posko ini kan banyak. Posko ini banyak, terutama dibantu warga. Jadi tiap malam kita bisa bergantian, ya, tanpa kemudian mengurangi prosedur standar yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Termasuk tempat ini aja. Tempat ini aja setiap sore kita harus semprot dulu disinfektan. Setiap hari itu? Setiap hari. Ya, jadi di jalan ataupun ini kan kebetulan di pinggir jalan utama, sebelum nanti dibuat aktivitas dan lain sebagainya kita harus sterilkan dulu. Sehingga kita ngobrol di sini ya jaraknya sudah 1 meter. Saya tidak pakai masker dulu, tidak apa-apa, insya Allah aman lah. Gitu kan. jadi tidak kemudian waduh ini tidak pakai masker, ya memang harus pakai masker. Saya bilang kalau di lokasi sini masuk adalah kawasan wajib memakai masker, gitu kan. Tapi mohon maaf, hari ini saya tidak memakainya bukan karena saya sok-sokan, enggak, tapi ikhtiar sudah, nanti tinggal karena ini juga jaraknya kita masih 1 meter, jadi saya pikir physical distancing sudah memenuhi standar kan gitu. Itu saja. Terus cairan-cairannya itu setiap nyemprot kan butuh banyak tuh ya. Itu juga ngambil dari SAR itu juga. Ya. Jadi kebetulan saat ini kemarin juga ada kita disuplai dari pihak lain selain dari SAR di wilayah kita ya, di bawah naungan Komandan SAR DIY gitu ya. Kita dipersilahkan ngambil di rumah beliau. Gitu. Terus kemudian kemarin ada kawan-kawan dari Mualaf Center yang juga memberikan bibit yang untuk 3.000 liter ya. Kebetulan memang kita belum ada tandon, jadi kita pakainya sedikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah ini yang suplai dari kawan-kawan di komunitasnya dan Brotoseno ini masih cukup mampu lah untuk mengcover wilayah sini dengan 9 RT lain, insya Allah masih mampu. Dan untuk per 3 hari berkala memang yang jelas pasti masuk ke kita ini adalah 4 RT ya. Jadi sisanya memang sudah beberapa mandiri, jadi agak sedikit meningkat. Sekali lagi saya katakan kesadaran warga cukup tinggi, tinggal bagaimana kemudian kita mensiasati baik pendatang ataupun pekerja lokal yang keluar dari wilayah. Gitu. Terus kalau misalnya untuk pendatang ini, berdasarkan informasi juga ada kayak pendataan orang-orang baru, ya mungkin dari pulang kampung atau dan sebagainya seperti itu memang ada pendataan seperti itu, Iya, itu saya kira sebagai langkah antisipasi. Jadi pendataan warga ini tidak hanya berlaku bagi warga sini saja, ataupun tidak berlaku hanya dari pekerja yang masuk ke wilayah kita, karena tempat kita juga ada beberapa unit usaha yang melibatkan orang luar wilayah, dan ini juga kita harus data, termasuk warga kita sendiri yang bekerja di luar kota.
Nah, tapi kalau untuk pemudik sementara sampai kondisi nanti kita melihat perkembangan dari aparatur yang lebih di atas kita, apakah sudah aman atau boleh atau tidaknya, tapi sementara ini kita belum menerima pemudik dari luar kota, terutama yang sudah di zona merah. Memang harus benar ketat ya Mas. Harus, kalau tidak ketat nanti ini pertaruhannya banyak gitu kan. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang apa ya, berlebihan, enggak. Ini bentuk antisipasi kami saja karena bentuk sayangnya warga dengan mengangkat saya sebagai ketua Satgas. Tentunya nanti akan lebih maksimal lagi. Sebentar saya terima ya. Ngeri duit. Ya. Pos 2 monitor. Pak, untuk pos 1 itu emang nggak ada buku tamunya seperti yang tadi di-share di grup ya Pak? Nanti kita luncurkan dari pos 2. Ini kebetulan lagi ada tamu dari Insom Media, jadi ya sementara nanti biar bagian Aswak yang mengirimkan, begitu. Oke Pak, makasih. Lanjut. Ini siap. Lanjut aja. Gimana? Seperti itu Gus ya. Terus tadi juga ada kabar-kabar bahwa kayak edukasi ke masyarakat, buat banner dan sebagainya untuk apa ya, penanggulangan mandiri lah untuk COVID-19 di RS ini. Memang benar itu ada dilakukan? Ya, itu memang harus kita lakukan karena di era sekarang tentunya komunikasi secara verbal dekat langsung dan kita ngobrol memang sudah kita kurangi. Makanya kita memakai media-media semacam seperti banner untuk mengedukasi masyarakat biar mereka membaca sendiri, tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ya, karena kita ini sudah memulai satu kebiasaan baru, hidup dengan kebiasaan yang baru. Nah, kita mengedukasinya supaya ini juga meminimalisir resiko. Makanya banner-banner dari mulai bagaimana kemudian pencegahan, bagaimana mencuci tangan, bagaimana kemudian mencuci masker, kain yang dipakai dan lain sebagainya, ini cukup simpel, tetapi kalau tidak kita tekankan dengan cara-cara memberikan edukasi dengan media, ini memang saat ini masih sangat sulit kita mengumpulkan warga dan memang tidak boleh aturannya begitu. Jadi itulah kenapa alasan banner ini kita buat. Ya insya Allah nanti setiap kali ada update demi apa ya, mencegah wabah ini menular kemana-mana, ya masyarakat harus dikasih tahu biar masyarakat juga semakin cerdas mensikapi, biar tidak konyol, biar tidak ada kemudian istilah apa ya, kalau bahasa yang sering dipakai terus merasa bahwa ini dikucilkan kalau tidak. Jadi semua tidak ada yang berharap kena ini, tapi kalau seandainya memang ada yang kena, kita pun akan support, baik itu dari sisi logistik ataupun bagaimana kemudian secara wilayah kita koordinasi dengan yang lebih kompeten di wilayah sini. Nah itu Gus, kalau kan mungkin misalnya ada yang daerah sini yang positif kan karena memang zona merah, terus mungkin kan orang yang kena itu kan merasa kayak apa ya, mental juga lah, mental, psikisnya ya, psikis dan sebagainya. Untuk mengatasi hal seperti itu, mungkin dari pihak masyarakat sendiri itu apa gitu Gus, yang mungkin support dalam bentuk apa dan sebagainya. Kalau di sini alhamdulillah kemarin memang ada kasus yang kemudian positif dan dievakuasi oleh pihak terkait, dan secara spontan warga ini juga mengeluarkan sebagian rezekinya, menyisihkan untuk yang dikarantina, keluarganya yang ditinggalkan ke rumah sakit, dan ini memang sudah cukup bagus. Dan alhamdulillah kemudian terbentuknya Satgas ini pula kita lebih bisa komunikatif terhadap warga. Jadi memang kalau secara global bisa saya katakan secara umumnya ini warga di sini ini peduli sih sebenarnya terhadap satu dengan yang lainnya. Bahkan mau lintas wilayah pun kita sebenarnya kalau dengar kabar ada banyak kesadaran. Jadi tidak perlu apa ya, bagi keluarga terus kemudian merasa bahwa psikis ini enggak. Insya Allah warga masih bisa sangat terkondisikan, itu kan, selama kita bisa bantu apa kita akan bantu. Dan komunikasi lintas
relawan juga kita lakukan. Untuk salah satunya seandainya kejadian terburuk seperti yang kemudian terjadi ini, kita bisa saling tukar informasi dan siapa tahu kemudian nanti ada tim-tim yang lain yang mau membackup dari Satgas kami. Nah, siap. Baik, terima kasih Gus Dodi Ya, selaku Ketua Satgas COVID-19 daerah ini. iya. Semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat, Gus. Amin, amin, amin. Dan bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan kondisi yang saat ini kita alami dan harus kita hadapi. Iya. Jadi ya itu tadi kesadaran masyarakat ya Gus, terutama ya Gus. Iya, kalau boleh saya sebelum ditutup saya kasih closing statement ya. Jadi kepada seluruh warga yang mungkin hari ini menyaksikan saya dengan tim dari Insom Media bahwa COVID-19 ini adalah wabah virus. Artinya bahwa sekali virus ini keluar, ini sudah tidak bisa dikondisikan lagi secara kasat mata. Maka dari itu perlu penyadaran dari seluruh warga dan semua pihak, baik itu kemudian aparatur negara ataupun yang masyarakat pada umumnya. Jadi tetap jaga kebersihan, saling peduli, kemudian jangan sampai kemudian kita merasa ego ya. Disinilah letak ujian kita bermasyarakat. Jadi sekali lagi waspada tidak dosa, ya kan? Tapi jangan paranoid ya. Segala sesuatunya kalau dilempar dengan ilmu yang mendasar dengan dasar yang kuat, tentunya itu harapannya adalah membawa kebaikan ya. Kita mencegah betul konflik horizontal karena wabah ini, dan sekali lagi tetap waspada terutama dengan adanya isu-isu di luar dengan Kamtipmas dan lain sebagainya. Sudah ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang dari pihak-pihak aparatur terkait tentunya siap membantu. Nah, itu saja. Ya. Ya. Terima kasih Gus Dodi. Oke. Demikian kawan-kawan ngobrol bareng relawan. Kapan-kapan lagi kita lanjut buat video-video selanjutnya untuk mengedukasi masyarakat untuk penanganan wabah yang sedang terjadi saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.